Anak-anak Bapak, hari ini kita akan mengadakan evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti yang sudah kalian ketahui, berdasarkan informasi yang Bapak bagikan melalui WA, tanggal 23 kita sudah melaksanakan ujian yang kedua. Nah, maka pada pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan 5 soal yang nantinya akan kita bahas bersama-sama ya. Jadi bukan berarti latihan untuk kamu kerjakan, tetapi ada soal yang akan kita bahas bersama-sama. Bisa ya? Nah, soal yang pertama. Apakah pengertian paragraf rumpang? Nah, jadi Bapak sarankan, karena ini masih soal yang pertama, untuk soal pertama sampai kelima nanti, ketika ada soal, coba kamu ingat sendiri ya. Ingat, tanya ke dirimu, tidak perlu bertanya kepada orang tuanya atau kakaknya yang mungkin sekarang lagi di sampingmu sedang mendampingimu menonton pembelajaran ini, karena nanti di akhir tetap juga kita bahas kok. Jadi nanti Bapak akan menyampaikan apa jawabannya. Tetapi sebelumnya Bapak mau kamu yang berpikir terlebih dahulu ya. Nah, coba. Apakah pengertian paragraf rumpang? Nah, ini yang pertama. Nah, jadi tidak ada salahnya anakku sebelum kita bahas nanti kamu buat di kertasmu, kamu tuliskan sambil kamu ingat-ingat jawabannya ya. Nah, yang kedua. Lengkapilah informasi rumpang berikut ini. Ini dia informasinya. Hari ini kami akan mengikuti pertandingan ... Kami sangat gembira karena selain sehat, olahraga ini sangat menyenangkan. Hal yang paling menarik adalah saat mencetak gol. ... atau menang tidak menjadi yang utama. Nah, jadi ini ada informasi yang rumpang ya. Lalu kamu disuruh melengkapi. Apa kira-kira yang kata yang tepat kita gunakan untuk mengganti titik-titik yang ada di sini, kemudian titik-titik yang kedua yang ada di sini. Nah, coba kamu pikirkan ya. Nah, yang ketiga. Tentukanlah kata baku antara mengimbau, menghimbau, dan mengimbau. Nah, kamu ditanya, mana kata yang baku? Menghimbaukah atau mengimbau? Saya. Nah, yang keempat, tulislah satu kalimat yang menggunakan konjungsi. Nah, kalian disuruh menulis satu kalimat yang menggunakan konjungsi. Dan yang kelima, tentukanlah kesalahan pada kalimat berikut ini. Tono dan adik akan berangkat ke Bogor. Tono dan adik akan berangkat ke Bogor. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Nah, ini. Apakah pengertian paragraf rumpang? Nah, Bapak yakin anak-anak Bapak pasti sudah punya jawaban ya. Sudah punya jawaban. Nah, jawabannya adalah paragraf rumpang adalah paragraf yang memiliki bagian yang kosong atau informasinya belum lengkap. Nah, jadi jika kamu ingat anak-anakku pembelajaran kita beberapa waktu yang lalu, kamu pernah saya suruh untuk mengisi informasi yang belum lengkap. Kadang-kala kita mengisi dengan hanya menuliskan satu kata, kadang sekelompok kata, bahkan mungkin juga kalimat. Jadi, informasi yang belum lengkap itu disebutlah itu dengan rumpang. Jadi paragraf yang rumpang adalah paragraf yang belum lengkap.
Sama halnya nanti ketika kamu ditanyakan apa pengertian kalimat rumpang, kalimat yang belum lengkap. Bisa ya, Nak? Oke. Nah, kemudian yang kedua, lengkapilah informasi rumpang berikut ini. Nah, coba perhatikan ini ya. Ini harus kamu perhatikan baik-baik ketika ingin mengisi ya. Jadi kata kuncinya anak-anakku, intinya untuk mengetahui kata apa yang akan kita buat, yang pertama adalah yang harus kita lakukan, memahami apa yang sedang kita baca. Nah, misalnya ini, hari ini kami akan mengikuti pertandingan. Kami sangat gembira karena selain sehat, olahraga ini sangat menyenangkan. Hal yang paling menarik adalah saat mencetak gol. Titik-titik atau menang tidak menjadi yang utama. Nah, sekarang anak-anakku kita mulai mengisi yang pertama ini. Sini ya. Nah, kita mau mengisi dengan kata apa kira-kira yang tepat. Nah, jadi ketika kalian nanti disuruh mengisi informasi rumpang, jika kamu simak sebenarnya ada saja itu nak kata kunci yang berkaitan dengan jawaban. Nah, misalnya nih, mengikuti pertandingan titik-titik. Nah, artinya pertandingan apa yang diikuti? Nah, dari mana kita tahu pertandingan yang diikuti? Nah, coba kita perhatikan kalimat setelah titik-titik. Kami sangat gembira karena selain sehat, olahraga ini berarti di sini nanti adalah cabang olahraga ya. Olahraga ini sangat menyenangkan. Nah, banyak olahraga yang menyenangkan, jadi belum kita temukan apa jawabannya. Nah, coba perhatikan kalimat berikut ini. Hal yang paling menarik adalah saat mencetak gol. Nah, ini yang menjadi kata kuncinya. Hal yang paling menarik adalah saat mencetak gol. Oh, ternyata yang harus kita buat di dalam titik-titik ini adalah olahraga, jenis olahraga, dan pada olahraga tersebut terjadi kegiatan mencetak gol. Olahraga apa itu? Iya, benar. Olahraga sepak bola. Nah, jadi satu informasi sudah kita temukan. Nah, sekarang bagaimana dengan yang kedua ini? Titik-titik atau menang tidak menjadi yang utama. Nah, perhatikan ya anak-anakku ya. Atau menang. Atau menang. Berarti yang kita cari di sini adalah antonim atau lawan kata. Apa lawan kata dari menang? Iya, benar. Kalah. Nah, jadi informasinya adalah hal yang paling menarik adalah saat mencetak gol. Kalah atau menang tidak menjadi yang utama. Nah, ini yang disebut dengan melengkapi informasi rumpang. Jadi sekarang sudah terbentuk informasi yang utuh. Jadi semua kekosongan tadi sudah kita isi dengan kata yang tepat. Ada yang benar? Iya. Bapak yakin ada yang benar tadi ya. Nah, yang ketiga. Ini tadi anak-anakku. Tentukanlah kata baku antara menghimbau dan mengimbau. Nah, jadi menghimbau atau mengimbau ini anak-anakku ini berhubungan dengan informasi yang disampaikan ya, atau perintah yang disampaikan. Hanya saja kita kadangkala tidak tahu apakah yang benar sebenarnya menghimbau atau mengimbau. Ada yang sudah punya jawaban? Coba dalam hatimu kamu tentukan. Oh, aku mau milih menghimbau saja, atau aku mau pilih mengimbau saja. Coba pilih jawaban dalam hatimu, lalu dengarkan penjelasan Bapak, lalu nanti kamu akan menyimpulkan dalam hatimu sendiri, oh aku benar, atau oh aku salah. Nah, tidak menjadi persoalan kamu benar atau salah. Pada pembelajaran kali ini yang paling penting adalah kamu paham. Bisa ya? Nah, pada video pembelajaran sebelumnya anak-anakku, Bapak sudah pernah menjelaskan ini. Cara yang paling pertama yang harus kita lakukan, ini kan bentuk kata berimbuhan. Ingat ya, ketika kata itu masih bisa diperpendek, seperti yang Bapak
katakan pada video pembelajaran sebelumnya, maka itu dikatakan kata berimbuhan. Nah, maka langkah pertama adalah kita cari kata dasar. Apa kata dasarnya? Kata dasarnya adalah imbau. Nah, jadi informasi ini sebenarnya berasal dari kata imbau. Sudah pernah Bapak ajarkan, ketika kita ragu mana yang benar menghimbau atau mengimbau, maka yang harus kita lakukan pada langkah berikutnya adalah kita mencari 3 kata yang huruf pertamanya sama dengan kata dasarnya. Nah, coba perhatikan. Ini tadi kata dasarnya berawal dari huruf I. Maka kita cari 3 kata yang dari huruf I. Yang pertama, ikat. Yang kedua, iris. Dan yang ketiga, incar. Sama ya. Di atas imbau, di sini ikat, di sini incar, di sini iris. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita perhatikan di sini ada awalan me, di sini juga ada awalan me. Maka kita gabungkan ketiga kata dasar ini dengan awalan me. Yang pertama kita gabungkan awalan me dengan kata ikat. Perhatikan ini. Me tambah ikat. Apa yang terbentuk? Nah, perhatikan. Mengikat. Mengikat. Me tambah iris. Mengiris. Me tambah incar. Mengincar. Nah, coba perhatikan ya anak-anakku ya. Nah, jadi ketika ada awalan me, kita gabungkan dengan kata dasar yang huruf pertamanya i, maka antara me dan i, kita tambahkan eng. Ini ya, eng, eng. Meikat menjadi mengikat, meiris menjadi mengiris, mengincar menjadi mengincar. Oh, mohon maaf ya, ini mengincar ini anakku ya, mengincar ya. Mengincar, jadi ini G-nya kehilangan 1. Ya, mohon maaf ya. Nah, lalu apa yang dapat kita simpulkan? Maka kesimpulannya, me tambah imbau adalah mengimbau. Nah, jadi kalau selama ini anak-anakku kamu sering mengatakan menghimbau, nah, maka yang benar ternyata adalah mengimbau. Bisa ya? Oke. Nah, kemudian yang keempat. Tulislah satu kalimat yang menggunakan konjungsi. Nah, saya rasa untuk menulis kalimat, anak-anak Bapak semuanya pasti sudah paham. Tetapi mungkin masih kadangkala lupa apa yang dimaksud dengan konjungsi. Nah, jadi maka dari itu untuk dapat menulis kalimat yang menggunakan konjungsi, ya sudah pasti kamu harus tahu dulu apa itu konjungsi. Nah, konjungsi adalah kata penghubung, ya. Kata penghubung yang akan menghubungkan satu bagian dengan bagian yang lain. Contoh kata penghubung atau konjungsi apa? Dan, atau, tetapi, dan masih sangat banyak. Nah, setelah kamu tahu apa-apa saja jenis konjungsi atau apa konjungsi itu, maka sudah mudah. Oh, ternyata kamu hanya disuruh menulis kalimat dan di dalam kalimat itu terdapat konjungsi dan, atau, tetapi, atau konjungsi-konjungsi yang lain. Maka sudah sangat mudah ya. Iya. Nah, contoh kalimat yang menggunakan konjungsi adalah ayah dan ibu berada di luar kota dan merupakan konjungsi pada kalimat tersebut. Bisa ya? Nah, yang terakhir, ini dia. Tono dan Adit akan berangkat ke Bogor. Ini tadi kalimat yang terakhir, anak-anakku. Lalu kalian disuruh memperbaiki apa yang salah dalam kalimat ini. Nah, Bapak yakin kamu punya pendapat masing-masing, tetapi dengarkan Bapak supaya kamu tahu apa yang salah. Nah, yang pertama anak-anakku, coba perhatikan.
konjungsi dan atau kata penghubung dan yang pertama seperti yang sudah Bapak ajarkan beberapa waktu yang lalu, itu tidak dapat kita letakkan di awal kalimat. Kemudian yang kedua, konjungsi tidak perlu menggunakan huruf kapital. Ya, maka yang benar penulisannya adalah dan. Nah, seperti ini, tanpa ada huruf kapital. Apalagi yang salah anak-anakku? Nah, perhatikan di akhir kalimat. Ini adalah kalimat berita. Tetapi pada kalimat ini justru diakhiri dengan tanda seru. Nah, harusnya tanda seru pada kata Bogor atau di samping kata Bogor harus diganti dengan titik. Bisa ya? Nah, dan kita ganti huruf kapitalnya kita ganti dengan huruf kecil, kemudian tanda serunya kita ganti dengan tanda titik, maka terbentuklah kalimat Tono dan Adit akan berangkat ke Bogor. Bisa ya anak-anakku? Nah, jadi anak-anak Bapak, demikianlah ulasan singkat tentang pembelajaran yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Jadi tugasmu hanya mengulang-mengulang saja ya. Seperti yang Bapak katakan, pembelajaran hari ini hanya sekedar berlatih supaya kamu semakin matang, semakin siap untuk melaksanakan ujian di tanggal 23. Bisa anakku ya? Tetap semangat, diulang-ulang pembelajarannya. Semoga Tuhan membukakan hati dan pikiranmu sehingga nanti ujian dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan dan tentunya nilai yang memuaskan. Bisa ya? Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Tuhan memberkati.